Oke, gue sekarang mau nonton video ketiga gue. Setelah 4 bulan, tunggu lagi, let's make dreams come true. Setelah menempuh perjalanan yang menurut gue sih kutuk sih, gue mulai olahraga itu akhir Juli kan. Di akhir Juli itu berat gue kayak, bagi yang benar jawabannya nanti gue bikin gue 150 kali, berat gue 130. Oke, selamat yang benar. Gue olahraga seperti Vasco atau Saitama. Kurang lebih gue ngelakuin olahraga itu 2 minggu. Gue memakai metode olahraga tersebut dan gue campurin dalam metode gue. Gue turun sebanyak 25 kilo. Banyak, bagi gue juga itu berat banget bagi gue. Karena berat, di situ juga bentuk penyesalan gue terhadap berat badan gue sendiri. Gue naik drastis. Chaos banget anjing. Bayangin, gue latihan dan gue juga ngatur diet gue itu gue sampai bener-bener merasa stres. Maksudnya gue suka olahraga, gue suka gaya hidup sehat juga. Maksudnya apa ya? Gue stres karena akibat dari diri gue sendiri itu. Gue yang membiarkan badan gue membesar, nggak terkontrol dengan baik, dan gue meninggalkan gaya hidup sehat tersebut gitu loh. Bayangin cuy, berat gue jadi 130 kilo. Gue mulai olahraga, hari pertama itu gue langsung repetisi itu sebanyak 100, mau push up, mau sit up, squat. Nah gue juga gunain dumbbell di rumah gue ada ya, 6 kilo sama 3 kilo. Ya udah gue variasiin lah, lu gunain slow repetition segala macam ya. Pokoknya yang penting bagi gue saat itu gue turun berat badan, gue turun lemak, maksudnya lemak gue juga hilang gitu loh. Ya lemak hilang dengan lu olahraga harus angkat beban. Kenapa harus angkat beban? Mungkin next time bakal gue bagi itu kenapanya. Dan juga atur dietnya, yang mana lu mau turun berat badan, lu harus menaikkan massa otot ataupun lu pengen mengurangi lemak lu, itu dari diet lo. Turun berat badan ya lu harus defisit kalori, dan itu gue lakukan. Gue turun 25 kilo. Gue cerita ke orang-orang terdekat gue, itu gue sampai kayak anjir, gue olahraga sampai segininya cuy, gue ngatur diet sampai segininya. Cuman bukan berarti gue ngerasa terbebani dengan itu, enggak, bukan karena itu. Maksud gue itu kayak bentuk gue nyesel terhadap diri gue yang gue nggak menjaga diri gue itu. Ya jujur gue sampai meneteskan air mata karena Itu gue beneran sih. Jadi kayak saking gue gue ngerasa olahraga itu berat banget. Nggak dari olahraga doang sih, gue menjaga diet gue juga, defisit kalori kan itu penting. Dimana gue juga olahraganya itu kan menggunakan metode Vasco sama Saitama, yang mana sebetulnya sama nih. Lu push up 100, lu sit up 100, lu squat 100, terus gue tambahin ada plank, gue tambahin dengan menggunakan dumbbell yang ada di rumah 3 kilo, 6 kilo itu ya gue pergunakan lah dengan berbagai cara. Yang mana ya gue mau membuat olahraga itu seefektif mungkin sehingga target gue tercapai sesuai yang gue inginkan lah. Ya itu berhasil, maksudnya 2 minggu gue turun 25 kilo itu pencapaian yang besar banget sumpah bagi gue. Ya kalau dibilang ekstrim, ya itu balik ke diri masing-masing. Kita harus mengenal diri kita. Karena kalau lu memaksakan diri lu mengikuti orang lain, tapi lu belum mengetahui kapasitas diri lu, ya itu bahaya buat lu. Karena gue olahraga dan dietnya itu. Cuman ya dalam 2 minggu gue turun 25 kilo kurang lebih. Ya menurut gue itu sepadan dengan apa yang gue rasakan sih. Cuman ya nggak ada yang gampang. Gym mulai buka, ya gue merasa stuck di 25 kilo. Dan gue akhirnya gue gym lagi. Gue safety tools, semprotan itu ya gue semprot. Mau alat apa yang gue pakai atau itu alat bekas orang yang gue semprot. Yang mungkin ada yang merasa tersinggung, sorry, itu yang harus kita lakukan untuk kesehatan diri kita dan orang-orang terdekat kita. Di situ gue turun
total jadi 30 kilo karena gue di gym. Iya berat banget. Oke, gue nge-gym. Ya benar, untuk sekarang walaupun udah ada vaksin nih, harus tetap membawa safety tools. Mau itu semprotan, mau itu lo pakai masker. Maksudnya pakai masker ini apabila emang kondisinya, menurut gue pribadi, apabila kondisinya itu gymnya rame banget dan lo nggak bisa jaga jarak satu sama lain, ya di situ lo harus pakai masker juga gitu loh. Semprot ya, lo nggak bisa joinan dengan orang kayak dia memakai alat-alat cool down mesin, lu joinan sama dia, bro bareng ya gitu. Ya itu lu udah nggak bisa, jadi lu harus sabar sampai dia kelar, atau enggak saat lu lagi make, ya ada orang yang juga mau join, ya sorry tuh saya, lu harus bilang, oh iya tunggu ya, ini 2 set lagi kok. Mendingan lu ngomong kayak gitu, karena ya ini riskan lah untuk kesehatan kita, kesehatan orang terdekat kita, baik itu keluarga, sahabat, segala macemnya gitu loh. Nah, mengenai gue turun total jadi 30 kilo itu, gue pribadi gue ngerasa nggak hanya turun dari berat badan, gue ngerasa massa otot gue lebih naik. Karena apa? Gue menggunakan bebannya lebih berat lah, jadi pembentukan massa ototnya bisa lebih efektif. Cuman bagaimana massa otot itu terbentuk, itu balik lagi. Diet itu berperan besar, baik lo ingin menurunkan berat badan, membentuk massa otot. Badan gue naik turun. Paling naik itu berat gue kembali seperti gue turun 25 kilo, itu berarti berat badan gue di 105. Pernah sih di 107,5. Oke, gue maintenance, jadi gue tetap nge-gym tapi berat badan gue naik turun. Pas gue mulai lagi di akhir Oktober, itu berat gue pas banget di 107,5. Yang mana gue kurang lebih olahraganya pure di gym itu 2 minggu lah, kurang lebih sampai awal November gue turun jadi 95 kilo. Berarti total berat badan gue turun banyak 35 kilo. Ya walaupun gue mulai, ya kalau yang kemarin kan gue dari semenjak yang gue turun 30 kilo itu, yang gue bilang total turun 30 kilo itu, dan gue maintenance sampai gue naik ke 107,5 itu, jadi dibilang berantakan makan gue enggak, cuman dibilang gue jarang nge-gym, iya. Dan juga saat gue mulai rutin lagi, maksudnya ya benar-benar rutin lah, stick dengan program gue, di situ gue udah nggak pakai metodenya Vasco dan Saitama karena gue pure di gym. Di situ pure dengan metode gue, itu kurang lebih 2 minggu dari 107,5 gue turun menjadi 95 kilo. Ya saat maintenance itu ya gue naik turun. Kenapa gue baru upload video lagi? Sebetulnya di saat masa-masa gue maintenance olahraga itu, gue juga kayak melakukan sesuatu. Gue juga kayak berusaha achieve, lebih tepatnya kayak gini lah. Gue pengen berusaha achieve apa yang gue ingin wujudkan itu dalam satu waktu. Yang mana sebetulnya it doesn't work, itu nggak berhasil. Ya nggak apa-apa, nama hidup. Yang penting dia lu jangan pernah nyerah, kita jangan pernah nyerah. Nah, di tahun 2020 ini gue juga ada pelajaran hidup yang gue dapat lah. Di situ gue menyusun rencana, gue menyusun planning, yang mana mungkin gue merasa ini semua bisa terwujud dalam waktu dekat, dalam satu waktu gitu loh. Yang mana nyatanya itu nggak berhasil. Fokus gue jadi terbagi-bagi, kerjanya jadi nggak efisien atau efektif gitu. Dibilang nyesel nggak sih, karena gue mendapatkan experience tersebut lah, dan ya itu sesuatu yang berharga untuk hidup gue. It doesn't work, itu nggak berhasil. Ya nggak apa-apa, nama hidup. Yang penting dia lu jangan pernah nyerah, kita jangan pernah. 30 kilo dengan yang lu lihat di video. Gimana? Kayak kurang
ada bedanya. Sama aja. Sama aja kayaknya sih. Cuman ya, so let's make dreams come true. Cheers. Setelah 4 bulan banyak pelajaran yang gue ambil, yang mana melalui olahraga ini, melalui hidup sehat ini, bener-bener semakin membuat gue sadar sih tahun ini. Apa yang membuat gue penting itu salah satunya adalah impian gue. Bagaimana gue sendiri harus mewujudkan impian tersebut, dan lu juga harus mewujudkan impian yang lu miliki. Jangan pernah nyerah, karena gak mudah emang buat wujudin impian. Salah satu impian gue adalah gue ikut kompetisi bodybuilder di Bali, namanya Muscle Beach kalau nggak salah. Oke, itu salah satu impian yang bakal gue wujudkan. Karena ada yang komen berat gue 130 kilo dan itu benar, kayak gue push up 50 kali. Yo. Ya Allah.